Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Sabtu 26 Juli 2025, peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai para pengikut Kristus yang sudah mulia ditebus, menikmati kegirangan pahala kesetiaan. Demi cinta pada Tuhan kamu biasa bertahan, tabah memanggul salibmu, taat dan patuh selalu. Berpedoman pada iman, berpegang pada harapan, dan selalu mengamalkan cinta yang tak takut kurban. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang melimpahkan kurnia kepada hamba yang setia. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah leluhur kami, Engkau sudah memilih Yoakim dan Ana menjadi orang tua Bunda Yesus. Semoga berkat doa mereka kami menerima keselamatan yang Kau janjikan. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau seorang bapa sudah mempunyai cucu, maka bapak itu disebut kakek atau opa, nenek atau oma, dadong atau kak, nini atau aki. Nah, dalam tradisi gereja hari ini, saudaraku terkasih, kita diingatkan kembali akan peranan ayah dari Bunda Maria dan ibu dari Bunda Maria, yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana. Gereja ingin menekankan bahwa nilai-nilai yang ditanam dalam keluarga itulah yang merupakan modal bagi seseorang untuk melanjutkan hidupnya. Kita bayangkan bagaimana Maria dalam usia yang begitu relatif muda, dalam usia yang remaja, dan dia bisa mengambil keputusan yang luar biasa. Karena apa? Ayah dan ibunya telah mengajarkan kepadanya sebuah kedisiplinan, sebuah kejujuran, dan belajar bertanggung jawab atas hidupnya serta mandiri. Maka kalimat ini DJTM ya istilahnya, menjadi semboyan atau moto sekolah-sekolah yang ada di Keuskupan Denpasar, sekolah Katolik. Di bawah Keuskupan Denpasar, DJTM, disiplin, jujur, terampil, mandiri. Maria telah melaksanakannya. Buktinya dari mana? Dari pembicaraan dan juga sharingnya kepada Lukas, pengarang Injil, yang menuliskannya dalam Injil Kanak-kanak Yesus tentang pengalaman Ibu Maria. Yang pertama, Maria berjumpa dengan seorang malaikat, utusan Allah yang mengundang dia dengan mengatakan, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Lalu
Maria disampaikan berita. Dan dia menjawab, kaget. Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dia katakan, loh, aku masih muda belum bersuami. Dia mengkritisinya. Dan sebelum mengambil keputusan, Maria mengadakan discernment dalam waktu yang begitu singkat. Ketika disampaikan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, maka dia mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah nilai-nilai yang diambil oleh Maria dari Santo Yoakim dan Santa Ana. Maka orang tua keluarga disebut dalam gereja adalah Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga di mana nilai-nilai iman, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika ditanamkan dalam keluarga. Yoakim dan Ana sudah mendidik putri tunggalnya untuk mengambil sebuah keputusan yang amat sangat luar biasa yang berkaitan dengan sejarah keselamatan. Mungkin kita tidak pernah mengerti apa yang dilakukan dan diputuskan oleh Maria. Karena kita pikir masih muda sekali ya. Tetapi dengan iman yang ditanamkan oleh neneknya, oleh orang tuanya, yaitu nenek Yesus, Yoakim dan Ana, luar biasa. Maria menjawab dengan mantap dan konsekuen. Dengan integritas yang dia dapatkan dan dia laksanakan, Maria betul-betul kita sebut sebagai ibu Tuhan. Kenapa? Lantaran Yoakim dan Ana. Peranan orang tua amat sangat besar dalam diri seorang anak, ini bukti. Maka Bapak Ibu saudara terkasih, Bapak Ibu menjadi Bapak Ibu keluarga, di mana ada Bapak Ibu telah memberikan fondasi kehidupan anak-anak dengan iman, harapan, dan kasih. Maka anak-anak itu akan tetap kokoh dan kuat dalam hal iman, walaupun dalam perjuangan jatuh bangun, tetapi mempunyai akar yang kuat di dalam kepercayaan dan iman kepada Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Maka mari kita sebagai keluarga berjuang, memberikan yang terbaik. Dan nanti pada waktunya kita akan mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Kita mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Anak-anak akan tumbuh dan berkembang di dalam iman, harapan, dan kasih dalam sukacita sebagaimana Maria mengidungkannya dalam Kidung Maria. Bahwa setiap orang akan angkat topi memuji dia sebagai orang yang berbahagia karena dia sudah mengambil keputusan. Dan orang tua inilah Ana dan Yoakim yang kita peringati pada hari ini, yang memberikan dukungan dan supportnya serta terus mendoakan Maria agar menjadi seorang wanita yang bijaksana, dan ini memang terlaksana. Maka doa-doa keluarga amat sangat penting, merupakan kunci dan modal untuk kehidupan anak-anak. Jangan lupa Bapak Ibu, dengan ketekunan doa setiap malam ketika anak-anak tidur, kita mendoakan mereka agar mereka sehat, kuat, penuh dengan iman, tabah dalam menghadapi persoalan, dan kuat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Semoga dengan semangat Santo Yoakim dan Santa Ana yang memberikan yang terbaik kepada Maria, kita juga boleh mendapatkan dan mengalaminya serta mengantar anak-anak kita kepada Yesus. Selamat pagi, Santo Yoakim dan Santa Ana, doakanlah kami.